Kenapa banyak orang selalu bilang kalau sakit itu ditimpa kemalangan atau ujian? Padahal di situ banyak kenikmatan. Nah, itu yang pada saat ini kan orang-orang bilang bahwa kalau kita sakit ini ujian, kalau kita sedih ini ujian. Kenapa di situ kok tidak ada yang mengatakan di situ banyak ada suatu kenikmatan. Nah, ini kalau saya ada salah satu hadis bahwa penyakit itu setiap penyakit itu ada obatnya kan gitu nih. Jadi Ya, ini seperti contohnya di dalam Al-Bukhari bahwa Ibnu uh, Ahmad Abu Hurairah memberikan bahwa Muhammad Rasulullah SAW bersabda, Allah itu tidak akan menurunkan suatu penyakit melainkan ia menurunkan penawarnya. Ini salah satu hadis. Ya, yang ditanyakan tadi gitu, disimak sama nyonya saya itu, kenapa sih kalau kita sakit itu selalu, oh kita ditimpa musibah. Padahal di situ ada kenikmatan. Contoh, kita kalau di rumah sakit kita disuruh istirahat, dengan istirahat itu kita selalu mengingat Allah, di saat melupakan kenikmatan. Cuman pertanyaannya nyonya saya tadi itu begitu, kenapa sih orang-orang itu kalau seperti itu kok dibilang musibah, musibah dan musibah. ya, karena orang itu kadang-kadang menyebut sesuatu itu baik itu tidak baik ya tidak dengan ilmu. Kalau kita mengerti ilmunya dan hikmah di luar itu, maka tidak ada sesuatu yang kita terima itu tidak baik. Ya, semuanya baik karena perbuatan Allah itu kepada hambanya memang selayaknya. Dialah yang menciptakan hambanya, dia yang berhak menguji hambanya, memberi rahmat. Saya akan sampaikan sedikit hikmah kesulitan atau sakit atau apa saja yang dihadapi seseorang. Ya, saya akan sampaikan ini ada beberapa yang perlu kita perhatikan kalau orang itu diuji oleh Allah, ya diuji oleh Allah. Ya, memang bagaimana istilahnya ujian, ya. Banyak duit ya ujian, sakit ya ujian, anak sukses ya ujian, nggak punya anak ya ujian, semua ujian. Maka saya akan sampaikan ada beberapa poin yang perlu diperhatikan tatkala diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ya, nanti itu mungkin bisa seluruhnya atau tidak saya nggak tahu. Yang pertama, ya, ujian yang kita terima apakah berupa sakit atau apakah berupa musibah atau saja. Yang pertama, uh, ujian itu dapat menguatkan hati. Kalau orang itu sering dibanting oleh Allah, orang tahan bantingan akhirnya. Ya, inilah untuk menguatkan hati seseorang dan Allah Maha tahu ujian itu tidak akan pernah melebihi kekuatan yang diujinya. Ya, ini ya untuk menguatkan hati. Yang kedua tadi kata Pak menghapuskan dosa. Ya. Apakah dosa yang disengaja atau tidak disengaja, dosa yang kita tahu bahwa itu dosa atau tidak tahu, maka dengan musibah, dengan kesulitan-kesulitan atau diantaranya sakit, maka akan dapat menghapus dosa. Yang ketiga, dapat menghancurkan rasa ujub. Jadi kalau orang dicoba oleh Allah sakit begitu saja sudah rasanya kayak begitu, kenapa kita ujub? Orang itu ujub mengagumi dirinya. Orang yang sudah baik, banyak amalnya, orang yang mulia, ya, mengagumi dirinya sendiri. Jadi hancurlah ujub itu kalau mereka diuji ternyata juga tidak bisa apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, menguburkan sifat sombong. Ya, menguburkan sifat sombong. Sombongnya hilang. Kenapa mau sombong? Wong namanya sakit gitu ternyata ambil air di sebelahnya saya tidak bisa. Saya dulu masih ingat tatkala kena COVID itu HP saya jatuh atau tas-tasnya jatuh itu tidak bisa kalau tidak ada orang masuk menolong untuk mengambilkan. Ya. Air yang agak jauh itu tidak bisa karena apa? Tidak bisa bergerak pada saat itu. Ya, ini menghancurkan sifat sombong. Ya. Yang kelima, meluruhkan kelalaian. Ya. Orang yang biasanya lalai, nggak pernah
minta kepada Allah, nggak pernah menyebut Allah, nggak pernah ingat kepada Allah, maka tatkala kena musibah dan kesulitan-kesulitan itu, maka hilanglah kelalaian. Dia secara senantiasa menyebut nama zat yang mengujinya. Ya Allah, saya sakit ya Allah sembuhkan ya Allah. Allah biasanya nggak pernah menyebut. Nah, itulah hikmahnya diantaranya. Yang keenam, menyalakan lentera zikir. Ya, orang yang biasa tidak pernah zikir, ya, pada saat sakit, la ilaha illallah, ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Seperti seorang nabi siapa yang dimakan ikan itu? Nabi siapa namanya yang dimakan ikan itu loh, Bu? Yunus. Nabi Yunus. Ya, Nabi Yunus tatkala itu mereka marah meninggalkan kaumnya, ditangkap oleh Allah. Ini bagaimana Nabi ini belum disuruh hijrah, sudah hijrah, hendak ditinggalkan umatnya, ditangkap, dihukum sama Allah di dalam perut ikan. Jadi nggak susah-susah Allah itu dihukum dalam perut ikan dan dikatakan jangan dihancurkan ini jasadnya Nabi Yunus ini jangan dihancurkan. Ya tidak dihancurkan sampai beberapa hari, kemudian dikeluarkan lagi ya dalam masih keadaan hidup namun lemas, ya. Ini ujian dari Allah. Jadi menyalakan lentera zikir, ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan zikir ini kata Nabi kita, siapa saja yang ditimpa oleh kesulitan, oleh hal-hal yang tidak menyenangkan atau apapun, bacalah zikir ini, maka Allah akan keluarkan dari kesempitan, dari kegundahan dan lain sebagainya. Nah, seperti Nabi Yunus itu tatkala dimakan ikan, nggak ada kesedihan, nggak ada kegundahan melebihi dari dia berada di dalam perut ikan, di dalam lautan ini. Yang ketujuh, menarik empati sesama. Kita biasanya asalnya dengan Pak Harto nggak kenal atau apa, ya. Tapi setelah tahu, wih penyakitnya 98%, apanya itu ya kemarin itu. Makanya waduh didoakan, akhirnya biasanya nggak pernah mendoakan, akhirnya didoakan, disebut-sebut, diceritakan orang-orang lain, ya. Menarik empati sesama, ya. Yang ke-8, ya, melahirkan hajat kepada Allah, akhirnya senang doa. Biasanya doa itu diabaikan saja. Tatkala saya sakit, doa, coba rasakan aja orang lain saya doa, orang lain disuruh mendoakan, dia sendiri berdoa, ya begitu. Asalnya nggak pernah. Kalau misalnya Pak Harto sehat-sehat itu doakan saya, duit saya banyak, nggak pernah gitu ya kan. Tapi nanti kalau sudah diterima musibah, barangkali duitnya hilang atau apa saja, ya mudah-mudahan Allah ganti rezeki yang lebih baik, lebih banyak, ya. Doakan saja. Ada gitu. Jadi yang ke-8 tadi melahirkan hajat kepada Allah. Artinya butuh doa kepada Allah. Yang ke-9, peringatan dini dari Allah. Kita sudah diperingatkan awal-awal nih. Artinya apa? Kamu itu lemah, wahai manusia. Ya, jangan sombong. Apa yang kamu sombongkan? Harta, ya, kesehatan, kekuatan, keluarga, jabatan, nggak ada. Ini peringatan, ya. Secara dini, kalau kita mendapat musibah, ternyata kita tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Ojo sombong po orek gitu loh gampangannya, ya. Itu peringatan, ya, dini dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-10, melatih hati untuk senantiasa sabar, ya. Hatinya sabar, ya. Mosok ngono tok wis gak tahan. Brok-brok, ya. Tadi hadis-hadis yang sebutkan sungguh mengherankan orang mukmin itu, apa saja yang mengenai dirinya itu baik, kalau ditimpa itu dia keuntungan, kesenangan, dia bersyukur kepada Allah dan ini baik baginya. Kalau ditimpa dengan musibah, sakit, kemelaratan, dan dia sabar, dan itu baik baginya. Dan itu tidak ada kecuali orang mukmin, ya. Jadi untuk menguji keimanannya, ya. Ya, ahasiban nasu, apakah manusia itu menyangka, ayutroko ayakulu amanah wa hum la yuftanun. Mereka itu mengatakan aku beriman tidak diuji lewat apa? Sakit, ya, diujinya. Kalau ujian sakit kelihatan itu ujian.
Lalu kalau banyak duit itu sih nggak kroso kalau itu ujian dari Allah. Padahal kata Abu Bakar itu sungguh tatkala aku diuji dengan kesulitan, sakit dan lainnya, tidak ada masalah, sabar kuat. Tatkala diuji dengan kemuliaan, ya jabatannya tinggi, diangkat jadi khalifah dan lain-lainnya, dihormati orang banyak, hampir-hampir aku tidak kuat, ya. Karena ujian seperti itu justru ujian yang berat. Yang ke-11, sentilan dari Allah supaya tidak cinta kepada dunia. Ya, sentilan dari Allah saja supaya tidak cinta kepada dunia. Lihatlah, rumahmu yang besar, kendaraanmu yang baru kamu beli bagus begitu, sekarang kamu sakit, kamu kalau tidak ditolong oleh Allah Ta'ala, sebentar kalau tinggalkan. Dan kalau tidak mempunyai apa-apa lagi, masuk yang lahat, mobilmu tidak dibawa, uangmu yang banyak tidak ikut dimakamkan bersama-sama dengan kamu. Jadi, ya, sentilan dari Allah supaya tidak cinta dengan dunia. Yang terakhir, ya, menguatkan kita, ya, mengingatkan kita betapa lemahnya diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Innal insana khuliqan dhaifan. Manusia itu diciptakan lemah, ya. Kita sudah lemah, jangan sombong-sombong, oh ya, kalau kita mestinya dalam keadaan sehat, hartanya banyak dan lain sebagainya. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan tentang hikmah kesulitan yang kita rasakan, yang dihadapi oleh manusia ini.